Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan Coding Child Studio. Nah, pada video pertama ini kita akan membahas nih terkait Scratch. Nah, jadi kita akan belajar basic programming menggunakan sebuah tools atau alat yang bernama Scratch ini. Dimana nanti goals kita adalah kita bisa belajar terkait bagaimana suatu program berjalan, tapi dengan menggunakan metode drag and drop, dimana nanti kita akan menggunakan seperti puzzle yang nanti akan kita susun nih untuk membuat sebuah programnya. Nah, pertama, teman-teman nanti bisa masuk ke halaman scratch.meet.edu ini. Nah, kemudian bisa klik button mulai membuat. Nah, kita tunggu dulu, dia sedang creating project. Nah, jika sudah selesai membuat project, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Nah, ini ada tutorialnya, kita close dulu. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kita akan membahas terkait window atau beberapa section bagian dari si Scratch ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah panel tool di mana nanti sebuah programnya akan kita gunakan di sini. Contohnya ada terkait motion, pergerakan, kemudian terkait tampilan dari si animasinya ini, kemudian ada yang terkait suara, kemudian ada terkait event. Ini ketika kita akan menekan sebuah tombol. Kemudian ada juga yang namanya control untuk mengatur control flow. Ini ada juga sensing yang digunakan untuk mengatur uh, ketika si elemen ini bertemu dengan elemen lainnya. Kemudian ada operator, kemudian ada variable, kemudian ada my block. Nah, jadi nanti kita akan sering menggunakan blok atau section yang ada di panel ini. Nah, yang di tengah sini itu adalah panel untuk membuat atau mengelompokkan code-code kita yang akan dijalankan. Nah, di sebelah kanan ini adalah preview dari hasil si animasinya atau objeknya, namanya sprite. Nah, nanti kita akan belajar gimana cara membuat si objek ini dia bisa berjalan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan sebagainya, sebaliknya. Oke, nah pertama kita akan berkenal dulu nih terkait dengan kontrol. Oh, sorry, kita akan berkenalan pertama dengan event. Nah, di sini ada beberapa blok. Nah, yang pertama adalah ketika bendera hijau diklik, nanti dia akan bisa menjalankan suatu aksi. Ya, kemudian ada juga section yang kedua ini atau part nomor 2. Jadi ketika elemen di keyboard kita diklik, dia bisa menjalankan aksi apa saja. Kemudian ketika si sprite-nya diklik, dia juga bisa menjalankan apa aja. Nah, mungkin kita akan coba mulai dari ketika si flag-nya ini atau tombol di sini dijalankan. Nah, kita akan coba buat si sprite-nya berjalan dari kiri ke kanan sebanyak 10. Nah, coba kita klik. Nah, dia akan berjalan sebanyak 10 ke arah kanan, sumbu X. Nah, itu ketika menggunakan tombol flag benderanya atau ketika dijalankan. Kemudian di event-nya ada juga yang when space. Ketika suatu tombol diklik, kita bisa bikin dia bergerak. Contohnya ini saya menggunakan tombol spasi. Jadi ketika saya klik spasi, dia akan berjalan ke arah kanan sebanyak 10. Nah, pertama kita akan coba nih buat gimana sih supaya sprite ini dia bisa bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan bawah ke atas. Nah, caranya ini coba kita hapus dulu. Kita akan memanfaatkan terkait si space ini. Jadi kita akan gunakan nih. Jadi ketika si arah atas dia dipencet, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 10. Nah, ini kalau ditekan tombol arah atas di keyboardnya, dia akan berjalan 10. Nah, namun kita harus ubah dulu dia menjadi right arrow atau arah kanan. Jadi biar sesuai.
Nah, jadi sekarang kalau kita klik, dia akan berjalan dari kiri ke kanan. Nah, kita akan coba bikin kebalikannya. Kita bisa kembali ke event, kemudian kita pilih bloknya yang ini. Ketika sebuah tombol diklik, kita akan jalankan perpindahan sebanyak 10. Cuma karena dia ke kiri, jadi kita harus ubah nilainya menjadi minus. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya tekan tombol arah kiri, dia akan mundur nih. Kalau saya tekan arah kanan, dia akan berjalan ke kanan. Nah, sekarang kita tinggal coba ketika tombol panah atasnya dia diklik. Nah, kita bisa mengulangi hal yang sama, tapi kita ganti menggunakan yang namanya up arrow atau arah atas. Nah, sebelum itu kita gak bisa pakai yang namanya move. Nah, kita perlu pakai block atau section yang dia itu mengubah sumbu horizontalnya atau sumbu Y-nya. Nah, kita bisa pakai change Y by Y. Jadi dia akan bergerak atau mengubah nilai Y-nya berdasarkan 10. Jadi kalau kita klik arah atas, dia akan naik sebanyak 10, teman-teman. Nah, ini bisa kita copy. Nah, kita lakukan hal yang serupa. Nah, tapi nilainya kita ganti menjadi minus. Nah, harusnya sekarang sprite-nya ini dia bisa berjalan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Seperti ini, teman-teman. Oh, sorry. Ini harusnya down arrow. Jadi, kalau dia ditekan ke arah bawah, dia akan bergerak ke bawah. Kalau ke atas, dia akan bergerak ke atas. Kalau kiri, dia akan bergerak mundur. Kalau kanan, dia akan bergerak maju. Oke, kurang lebih itu dulu teman-teman perkenalan untuk sesi kali ini. Kita lanjut lagi di sesi berikutnya.